kita dalam keadaan sehat. Kita hari ini bisa ketemu lagi untuk belajar ya. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa dulu. Untuk kepala kelas silakan berdoa. Berdoa dimulai. Yaitu tentang macam-macam perlawanan. Nah, sebelum kita belajar, kita akhiri dulu supaya kita lebih semangat dalam belajar. Ayo berdiri, semuanya berdiri. Ini ya, sedikit tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, pegang bahu. Tangan diputar-putar, pegang lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Bisa? Bisa lebih semangat? Satu, dua, tiga. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, pegang bahu. Tangan diputar-putar, pegang lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang. Bisa? Semangat? Bisa memulai belajarnya? Silakan duduk kembali. Nah, hari ini kita belajar tentang macam-macam perlawanan. Sebelumnya, Ibu mau tanya nih, siapa yang tahu pahlawan yang ada di Indonesia? Siapa yang tahu? Angkat tangan, ayo. Siapa? Ya, pintar. Tepuk tangan Jason. Pahlawan itu Indo, bukan? Siapa lagi? Ayo, siapa lagi? Siapa itu? Bukan, ayo siapa lagi? Ayo. Itu presiden. Nah, hari ini tujuan kita belajar macam-macam perlawanan supaya kita bisa mengenal sejarah Indonesia. Betul. Kita belajar hari ini supaya kita bisa mengenal sejarah Indonesia, mengenal tokoh pahlawan, apa itu? Kita bisa mencontohi sikap-sikap pahlawan. Nah, sebelumnya di sini kata, bisa lihat ini? Foto siapa sih ini? Siapa ini? Ayo, siapa ini? Ini Cut Nyadin. Ini pahlawan siapa? Ini ada di uang. Coba siapa yang tahu berapa ini? Ya, pahlawan siapa ini? Ini Kapiku. Coba
Coba, ada uang 1.000 nggak? Uang 1.000 lama. Ayo, siapa ini? Kapitan Patimura. Kalau siapa ini tadi? Ini Kapitan Patimura. Nah, kita hari ini kita belajar tentang macam-macam perlawanan dulu pada Indonesia dulu. Untuk merdeka saat ini kita banyak menghadapi perang. Tahu nggak perang apa? Tahu. Apa perang? Lawan. Oh, berlawan lah. Nah, salah satu cara Indonesia untuk merdeka bebas dari penjajahan itu dia melakukan perang. Nah, setiap pulau di Indonesia itu mengalami yang namanya perang. Ada di perang Aceh. Nah, perang Aceh ini yang memimpinnya. Ini perang Aceh yang memimpin. Yang ini perang di Maluku, Kapitan Patimura. Nah, yang ini perang Jawa yang namanya Pangeran. Ini perang Padri, Tuanku Imam Bonjol yang ada jenggotnya. Tuanku Imam Bonjol. Yang ini perang Jawa, yaitu Pangeran Diponegoro. Ini perang Jawa. Ini perang apa tadi? Ini perang Padri. Ini perang Jawa. Siapa ini pemimpinnya? Tuanku Imam Bonjol. Nah, pada hari ini kita banyak tuh perang yang ada di Indonesia. Cuman kita bahas pada hari ini kita cuma bahas 2 perang, yaitu perang Padri dan perang Jawa. Nah, perang Padri tadi siapa pemimpinnya? Tuanku Imam Bonjol. Kalau perang Jawa, Pangeran Diponegoro. Nah, bisa bacanya? Perang Diponegoro berlangsung pada tahun 1825 sampai 1830 yang menjadi salah satu perang besar yang dihadapi oleh Belanda. Nah, perang Diponegoro ini yang menjajahnya adalah Belanda. Nah, yang menjajah perang Diponegoro itu yaitu tentara dari Belanda. Jadi kita orang Jawa itu dijajah oleh Belanda. Nah, perang ini pecah pada tanggal 20 Juli 1825 saat perang Pangeran Diponegoro menerapkan ini menggunakan taktik gerilya. Taktik apa? Taktik gerilya ini yaitu menyerang secara tiba-tiba. Jadi Pangeran Diponegoro ini membuat taktik. Taktik itu cara supaya bisa melawan penjajahan dari Belanda dengan menggunakan taktik gerilya, yaitu menyerang secara tiba-tiba. Nah, dengan membuat taktik ini, Pangeran Diponegoro memutus jalur pengiriman makanan bagi pasukan Belanda. Hal ini membuat Belanda mengalami banyak kekalahan. Jadi, Pangeran Diponegoro ini membuat taktik gerilya itu untuk memutuskan pengiriman makanan. Jadi membuat Belanda itu mengalami banyaknya kekalahan. Selain itu juga, Jenderal menerapkan strategi baru yang dikenal dengan benteng Stelsel, yakni membangun banyak benteng untuk mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro. Hal ini membuat pasukan Diponegoro terdesak dan mengalami banyak kekalahan, sehingga terpaksa berunding dengan Belanda. Saat datang ke tempat perundingan, Belanda berbuat licik dengan menangkap Pangeran Diponegoro dan mengasingkannya di Makassar, Sulawesi Selatan, sampai dia meninggal di pengasingan pada tahun 1865. Nah, jenderal dari Belanda ini membuat pertemuan, tapi dia licik. Dia membuat pertemuan dengan cara menculik Pangeran Diponegoro. Jadi mengakibatkan Pangeran Diponegoro ini diculik. Nah, diasingkan ke Makassar, sehingga Pangeran Diponegoro meninggal dunia. Nah, perang Diponegoro ini dikenal sebagai apa tadi? Perang Jawa. Nah, perang Jawa ini dimasukkan dalam The Great War.
Tadi perang yang ada di Jawa tadi apa namanya? Diponegoro. Pangerannya? Pangeran? Tahun berapa tadi? Tahun Jadi berapa tahun dia? 1825 sampai. Jadi Belanda menjajah di Pulau Jawa itu berapa tahun? 5 tahun. Nah, selanjutnya yaitu ada perang apa ini yang di Nah, perang apa ini? Perang Padri. Perang Padri ini yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Nah, tahun berapa? Bisa lihat di sini tahun berapa ini? 1821 sampai 1837 Masehi. Siapa nama pemimpinnya tadi? Perang Padri dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Nah, bentuk perlawanan pada perang Padri yaitu pada akhirnya kaum adat dan kaum Padri bersatu dan melawan Belanda di bawah pimpinan Tuanku Imam Bonjol. Nah, perang Padri ini terjadi karena pertentangan antara kaum adat dan kaum agama. Jadi Nah, perang Padri ini terjadi karena pertentangan antara kaum adat dan kaum kaum agama. Nah, kaum agama itu yaitu kaum Padri tadi. Nah, dia terkait keagamaan dan menimbulkan peperangan. Jadi terjadinya perang Padri itu karena pada peperangan ini kaum Padri itu dipimpin oleh Datuk Bandaro. Setelah beliau meninggal digantikan oleh Tuanku Imam Bonjol. Jadi yang pertama itu yang pimpinnya siapa tadi? Datuk Bandaro. Selanjutnya dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Dalam melakukan perlawanan terhadap kaum adat yang dibantu tentara Belanda, Tuanku Imam Bonjol membuat strategi perang gerilya sehingga berhasil mengacukan pasukan Belanda karena kewalahan Belanda meminta untuk berunding dan melakukan gencatan senjata pada tahun 1825. Pada saat gencatan terjadi, pasukan Belanda dikirim ke Jawa untuk membantu menghadapi perang Jawa. Nah, perang ini tadi untuk membantu perang Jawa. Jadi yang duluan perang itu perang Padri dulu. Ya, karena perang sudah perang Padri baru perang di Ponorogo. Nah, kemudian dengan pasukan Belanda yang meningkat, maka terjadi pertempuran hebat di daerah agama pada tahun 1833. Dalam pertempuran itu, Tuanku Imam Bonjol berhasil ditangkap Belanda pada tanggal 25 Oktober 1837. Kemudian Tuanku Imam Bonjol diasingkan ke Cianjur. Tadi kalau kalau Pangeran Diponegoro tadi diasingkan ke mana? Kalau Tuanku Imam Bonjol dia diasingkan ke Cianjur dan dipindahkan ke Ambon, terakhir dipindahkan ke Manado. Jadi Tuanku Imam Bonjol itu 3 kali dipindahkan. Pertama tadi ke Cianjur, Ambon, Manado. Nah, beliau wafat pada tahun 1864 dan dimakamkan di Kampung Pineleng dekat kota Manado. Selanjutnya yaitu ada itu kan kita terjadi perang-perang kan, di setiap daerah itu terjadi perang-perang. Tapi rakyat itu melawannya hanya mengatasnamakan daerahnya masing-masing, tidak bersatu untuk mengatasnamakan nama Indonesia. Jadi susah untuk kita merdeka karena kita belum bersatu. Jadi kita susah untuk merdeka karena kita hanya mementingkan daerah kita masing-masing. Adanya kaum pelajar, datangan kaum pelajar yang menciptakan sebuah organisasi yaitu Bersatu dan Kesatuan untuk memerdekakan Indonesia.
nasional. Masa ini bangkitnya semangat persatuan nasional dan tekad untuk mencapai kemerdekaan Indonesia bangkit. Nah, masa pergerakan nasional ini ada organisasinya. Yang pertama ada Budi Utomo, Serikat Dagang Islam, Muhammadiyah, Indische Partit. Nah, organisasi ini pergerakan berkembang pada masa awal radikal yang menghasilkan organisasi seperti Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis, dan masa selanjutnya yaitu masa modern. Tersedia bekerjasama dengan pemerintah Hindia Belanda. Beberapa organisasi lain yaitu ada apa? Partido, Gabungan Politik Indonesia, Majelis Islam Alam Indonesia, Persatuan Pemuda Kristen, Persatuan Pemuda Katolik. Nah, ini organisasi-organisasi ini dia untuk membangkitkan bahwa Indonesia itu harus merdeka. Jadi tujuan kaum pelajar itu untuk mempersatukan, tidak mengataskan nama daerahnya masing-masing. Nah, ini ada kedatangan penjajah Jepang. Tadi kalau Belanda jajah Indonesia itu berapa tahun? 5 tahun. Di mana Belanda menjajahnya? Di Jawa. Jawa. Nah, sekarang itu penjajah dari Jepang. Pada tanggal 18 Desember 1941, pasukan Jepang berhasil menyerang pangkalan angkatan laut Amerika yang berada di Pearl Harbor atau Hawaii, dan terjadi perang Asia Timur atau perang Pasifik. Dampak ini, serangan Pearl Harbor antara lain yaitu hancurnya Pearl Harbor, kemenangan sesaat bagi Jepang, masuknya Amerika Serikat dalam Perang Dunia Kedua. Jadi kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Dalam waktu singkat, Jepang bisa menyerbu dan menduduki Filipina, Myanmar, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 1942, pasukan Jepang berhasil mendarat di Pulau Jawa dan 4 hari kemudian menguasai Batavia. Di mana Batavia? Jakarta. Selanjutnya pada tanggal 8 Maret 1942, Angkatan Perang Sekutu menyerang tanpa syarat kepada Jepang. Sebenarnya 3. Tadi perang apa yang masuk ke Indonesia? Perang Jepang. Awal kedatangan Jepang itu, Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1942. Nah, yaitu setelah mengalahkan Belanda dalam Perang Dunia. Jepang datang dengan slogan Saudara Tua, seolah ingin membantu Asia melawan Barat. Banyak rakyat awalnya menyebut Jepang dengan gembira berharap merdeka. Jadi Jepang itu datang ke Indonesia, Indonesia berharap bahwa kita bisa merdeka dengan datangnya Jepang. Tetapi sebaliknya, dengan datangnya Jepang kita tambah hancur, kita tambah dijajah oleh Jepang. Nah, selanjutnya itu ada tujuan Jepang ke menjajah Indonesia. Bisa membacanya? Coba membaca dulu. Apa? Report lagi ya, katanya. Coba baca. Tujuan Jepang ke Indonesia apa? Menguasai sumber daya alam dan manusia di Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai bagian dari kekuasaan Asia Timur. Jadi tujuan Jepang ke Indonesia itu bukan untuk kita merdeka, tapi untuk menjajah Indonesia. Kehidupan rakyat kita di masa Jepang yaitu awalnya tampak baik, tetapi kemudian rakyat menderita. Yang pertama, banyaknya kekurangan makanan dan pakaian, dipaksa kerja paksa tanpa upah. Jadi pada zaman Jepang masuk ke Indonesia, kita disuruh kerja tapi tanpa dibayar. Nah, iya, kita menderita. Nama kerja paksa itu
namanya kerja paksa kan, kita dipaksa untuk kerja tapi tanpa upah. Namanya adalah Romusa. Nah, Jepang ini menjajah Indonesia selama 3,5, jadi 3,5 tahun. Jadi walaupun Jepang ini menjajah Indonesia di sangat singkat, tetapi Indonesia sangat. Jadi walaupun kita dijajah Jepang itu cuma 3,5 tahun itu, kita tapi lebih menderita karena kita disuruh kerja Tanpa upah. iya, kita bekerja mengeluarkan tenaga tapi kita tidak diupah. Nah, iya kita menderita. Namanya tadi apa kalau kerja paksa pada Jepang? Romusa. Nah, pada pertengahan tahun 1945 dilihat sebagai akhir pendudukan tentara Jepang sampai akhirnya terbentuknya BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Persidangan berlangsung meskipun berada di bawah kekuasaan Jepang. Jepang berjanji memberi hadiah kemerdekaan di akhir sidang BPUPKI. Nah, Jepang itu dia memberikan janji-janji, tapi janjinya itu hanya janji palsu. Kita dengan janji-janjinya kita tengarai, tapi kita disuruh kerja. Kita dijajah menolak. Nah, namun sebelum PPKI, nah setelah itu tadi kan ada BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah itu ada juga namanya PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan. Jadi kita untuk merdeka itu tidak mudah. Kita untuk merdeka itu banyak prosesnya, harus perang, harus dijajah dulu. Nah, jadi kita sebagai generasi muda kita harus lebih semangat supaya kita tidak dijajah. Jadi anak cerdas, kita tidak dijajah. Nah, setelah itu dibentuknya PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan, yang terdiri di berbagai wakil wilayah luar Jawa dan anggota BPUPKI. Namun, sebelum PPKI melakukan sidang pertamanya, bom atom telah menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki dan membuat Jepang menyerah kepada sekutu. Nah, Jepang itu menyerah kepada sekutu karena adanya bom atom yang menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki. Itulah yang membuat Jepang menyerah kepada sekutu. Nah, peristiwa bom atom itu menjadi pembuka jalan kemerdekaan Indonesia untuk meraih hak kemerdekaan dengan usaha. Nah, jadi dengan adanya bom atom, nah penjajah Jepang itu lemah. Adanya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, nah itu menjadikan jalan utama kita untuk menuju kemerdekaan. Sehingga kita merdeka saat ini. Nah, adapun karakteristik pada perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Eropa dan Jepang, yaitu sifat perjuangannya. Penjajahan bangsa Eropa, dia masih bersifat kedaerahan, belum sepenuhnya bersatu dan perjuangan masih atas dasar daerahnya masing-masing. Nah, pada penjajahan bangsa Eropa ini dia masih ke daerahnya masing-masing. Sedangkan kalau di Jepang sudah menanamkan konsep persatuan dan kesatuan. Nah, itulah makanya waktu Jepang masuk ke Indonesia, rakyat Indonesia merasa kalau Jepang mau memerdekakan Indonesia. Nah, bentuk perjuangan pada penjajahan bangsa Eropa dan penjajahan Jepang. Kalau penjajahan Eropa bentuk perjuangannya menggunakan perangan fisik. Sedangkan kalau pada Jepang mengandalkan kecerdasan dan menginginkan organisasi buatan Jepang untuk mengobarkan cita-cita kemerdekaan dan mempersiapkan kemerdekaan. Nah, kalau hasil perjuangannya, pihak Indonesia hampir selalu mengakhiri dengan kekalahan. Kalau di Jepang berhasil mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk merdeka. Nah, setelah kita belajar tadi, Ibu ada tugas supaya yang kita pelajari bisa dipahami oleh anak-anak.
sebelum kita ibu kasih tugas, ibu mau bentuk kelompok dulu. Yang cowok ada berapa orang? 2 orang. Coba kita bagi kelompoknya yaitu 4 kelompok. Satu kelompoknya 3 orang. Jadi masing-masing kelompok harus punya 1 cowok. Yang cowok berhitung duluan. 1, 2, 3, 4. Nah, coba yang cewek dimulai dari sana. Ayo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, coba sekarang bisa. Mana yang kelompok 1 tadi, mana angkat tangan? Mana kelompok 1? Kamu enggak, 4. 1 mana? Nah, itu 1 itu. Nah, ayo di sini. Kelompok 1. Yang 2 mana kelompok 2? 1, 2, ayo angkat tangan. Dua ke tangan. 1, 2, mana lagi? 3. Kelompok 3? Ke tangan. Coba lagi. 1, 2, 3. Terus kelompok 4? Nah, ayo pisah sekarang. Ayo. Ini kelompok 1 di sini. Kelompok 1 di sini. Kelompok yang di sini. Tolong bagi ini ke belakang. Nanti kakak, nanti ibu kasih arahan untuk cara pengerjaannya. Udah dapat semuanya syaratnya? Coba kalian dulu. Ini kan ada langkah-langkah mengerjakannya. Jadi kalian ikuti langkah-langkah ini. Kita ikuti kerjanya aja. Tunggu kecil kan kakak bilang. Nah, ikuti langkah-langkah ini. Misal yang pertama, bacalah materi singkat. Ada materi yang aku bagi? Coba kan itu. Bacalah materi singkat tentang perlawanan dan pahlawan pada printout yang diberikan, serta garis bawahi poin penting seperti nama, asal, daerah, latar belakang, hasil perlawanannya. Nah, jadi kalian mengerjakannya sesuai dengan instruksi ini ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini nanti silakan kalian contoh. Ini tadi pahlawan siapa? Siapa yang tadi? Pangeran Diponegoro. Nah, jadi materinya tentang Pangeran Diponegoro. Silakan ditulis di sininya. Nah, ya, tanggal lahir, asal, hasil perlawanannya. Bisa? Ini bentuknya. Ya, bisa? Silakan mengerjakan sesuai instruksinya ya. Yang pertama tadi baca, ada yang baca. Terus, misal Pangeran Diponegoro, terus dulu apa aja ini kapan perangnya, ini pada tahun ini, terus ini nulisnya seperti ini.
Ini contohnya ya, ini perang, ini gerakan nasional, ini penjajahan. Ini, tulis dulu. Ini misalnya perang Jawa. Ini ya, tahun. Untuk ini salah satu ini aja, ngerti nggak? Untuk yang ini satu ini aja. Terus yang ini satu sini satu ini aja. Yang ini satu ini aja. Ini guntingnya sesuai ini. Kita aja seperti ini. Baca ini opsinya. Ini baca nomor berapa? Yang pertama tulis dulu ini. Tulisnya bisa ini bagian ini, yang ini bagian ini bisa kayak bisa mana yang kalian tadinya ini peran Malioboro bagian ini untuk peran nih enggak ini pembahasan kayak gue misalnya ya ringkasannya ya
Indonesia pada 20 Juli 1825 saat perang Diponegoro menerapkan taktik gerilya dengan menyerang seorang tiba-tiba memutuskan jalur pengiriman makanan bagi pasukan Belanda. Nah, dikurang lagi dulu. Inilah hasil dari kelompok 1. Ya, udah bagus. Nanti dikatakan lagi ya, sekali lagi. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok 2. Ayo. Kelompok 2. Ayo, kelompok 2. Nah, ini video ya, Bu. Boleh kelompok kita dulu, ayo. Ayo, kelompok kita dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin presentasi. Hasil dari kelompok kami. Hasil dari kelompok kami Ya, apa itu? pahlawan. Ya, coba tunjukkan, tunjukkan. Nah, terus Yang pertama, perang Diponegoro berlangsung pada tahun 1935 sampai 1830. Kemudian itu hasil dari kelompok 2. Sudah bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Apa? akan menunjukkan hasil Dari kelompok kami. dari kelompok kami. Tunjukkan. Nah, itu hasil dari kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ayo. Kita ke sana dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari kelompok kami. Tunjukkan. Itu hasil dari kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Karyanya silakan dikumpulkan di tempat ya. Karyanya ini. Nah, silakan kembali. Sudah. Barang-barangnya silakan disingkirkan. Yang ya. Ini ibu ada tugas individu, silakan kerjakan dengan mandiri ya. Kerjakan dengan mandiri ya. Surat soalnya. Silakan kumpulkan. Ayo, kumpulkan. Udah lagi ya. Setelah kita tadi buat apa kita tadi? Buat tentang proyek tadi, kita telah mengisi soal, kita dapat menyimpulkan bahwa kita untuk merdeka itu butuh namanya perang, kita dijajah. Jadi tidak mudah untuk kita merdeka. Tadi berapa tahun Jepang menjajah Indonesia? 3 tahun setengah. Nah, kalau Belanda? 5 tahun. 5 tahun. Perang apa aja tadi ada perangnya? Perang Padi. Perang Padi dengan perang Jawa. Wah. Jadi
pahlawan tadi? Ayo, sekarang kita. Siapa? Pertama, Siapa? sikap keberanian. Nah, keberanian tepuk tangan untuk siapa? Jason. Ini, nah, dia dan. Ya. Baiklah, mungkin itu saja materi kita hari ini tentang macam-macam perlawanan. Minggu depan kita akan ketemu lagi. Semoga kita dalam keadaan sehat. Ibu, itu akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini. Kita berdoa dulu. Untuk ketua kelas silakan mimpin doa untuk pulang. Ya. Berdoa dipulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baiklah, terima kasih untuk anak-anakku hari ini. Semoga kita menjadi orang yang sukses dan bisa meneladani sikap para pahlawan kita. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.